Teman-teman, kata love atau prem dalam bahasa Sanskrit lebih baik menjadi sebuah kata yang tidak diterjemahkan, tidak didefinisikan. Karena setiap terjemahan, setiap definisi bisa menimbulkan salah paham. Kita menggunakan begitu banyak kata, sekian banyak kata dalam vocab kita. Dalam kamus standar yang agak besar, setidaknya ada 60.000 kata. Dan 60.000 kata itu ada maknanya. Ada sinonimnya lagi. Kata yang sama, kata yang lain bisa bermakna sama, kata yang sama bisa memiliki dua makna. Jadi setiap kali kita menerjemahkan sesuatu, mendefinisikan sesuatu, ada kemungkinan salah terjemahan, ada kemungkinan salah definisi. Kata love ini semestinya tidak diterjemahkan. Ada orang yang mengatakan unconditional love. Cinta tanpa syarat. Infinite love, cinta tanpa batas. Begitu kita mengatakan cinta tanpa syarat, kita membuka kemungkinan terhadap cinta yang bersyarat. You understand? Kemungkinan itu tidak terucap, tapi secara terselubung kemungkinan itu ada. Begitu kita mengatakan cinta yang tanpa batas, kemungkinan cinta yang batas itu ada. Walaupun kita tidak menggunakan istilah yang, cinta tanpa syarat, itu pun menimbulkan satu kemungkinan ada cinta yang bersyarat. Cinta tak terbatas, munculkan kemungkinan yang sebaliknya, cinta yang terbatas. Jadi setiap kali kita mendefinisikan sesuatu, bukan cuma cinta. Kata apapun kita mendefinisikan, kita mencari maknanya, kemungkinan salah makna itu akan selalu ada. Nah, cinta ini tidak bisa menanggung resiko itu. Disalah terjemahkan, disalah tafsirkan, disalah definisikan. Sebab itu, dari waktu ke waktu, keberadaan memberikan kita sebuah personifikasi, sebuah wujud dari cinta, dari prema sorupni. Baba selalu menyebut para devotees sebagai prema sorupa. Itu ideal, kita nggak boleh terlalu cepat senang bahwa Baba mengatakan prema sorupa berarti kita semua sudah mencapai tingkat itu, enggak. Dia mengingatkan kita idealnya adalah seperti itu. Bagaimana menjelaskan prema sorupa? Dari waktu ke waktu, keberadaan mengumpulkan pengalaman dari ratusan bahkan ribuan tahun untuk menciptakan sebuah wujud yang bisa menjelaskan, bukan menjelaskan, yang bisa mengisyaratkan cinta itu apa. Radha adalah sebuah wujud seperti itu. Dan dia lahir beberapa tahun sebelum Krishna. Krishna dirayakan kelahirannya 5.000 sekian tahun yang lalu, malam ini, tengah malam. Persisnya jam berapa kita nggak tahu, tapi biasanya dirayakan tengah malam. Sebelum Krishna lahir, sudah lahir Radha. Berapa tahun sebelumnya?
untuk mempersiapkan arena, panggung di atas mana Krishna akan memainkan perannya. Oleh karena itu, seorang Radha tidak bisa didefinisikan juga. Salah satu nama bagi Radha adalah Rahasyamai. Rahasyamai ini sang rahasia. Guru Mai adalah orang yang sudah menyatu dengan guru. Rahasyamai berarti yang sudah menyatu dengan rahasia itu sendiri. Jadi bukan punya rahasia, tapi dia adalah rahasia itu sendiri. Kalau kita bisa memahami isyarat Radha, kita baru bisa memahami isyarat cinta. Kita baru bisa memahami, baru bisa menjadi Krishnamai. Bisa immerse, bisa menyatu dengan Krishna. Baba mengatakan tanpa memahami Radha, tanpa immersion, tanpa menyatu dengan Radha, kau tidak bisa menyatu dengan Krishna. Radha adalah gate-nya. Radha adalah pintu masuknya. Masuk lewat cinta itu. Mau disebut Radha, mau disebut Prem, mau disebut cinta, mau disebut apapun juga. Untuk menemukan Krishna kita harus melewati itu. Jadi sebagaimana cinta, kata Radha itu sendiri tidak bisa dijelaskan. Setiap kali Shukdev yang menjelaskan, bercerita tentang kisah Krishna kepada Parikesit yang sedang menunggu ajalnya. Dia lahir saat perang Bharatayuda dan kena radiasi janinnya di mana dia masih berada sebagai janin. Kena radiasi dan sudah ditakdirkan dia tidak akan bisa hidup lebih dari sekian puluh tahun. Ketika dia tahu bahwa dia akan mati dalam waktu 10 hari, 11 hari kemudian, apa yang dia lakukan? Dia tidak mengumpulkan orang-orang penting untuk mengurusi kerajaan. Kerajaan akan terurusi dengan sendirinya. Seorang leader yang baik, dia sudah mempersiapkan itu. Akan diteruskan. Organisasi akan diteruskan. Nah sekarang bagaimana persiapan saya? Dan selama 11 hari itu dia minta kepada Shukdev untuk bercerita tentang Krishna. Tentang kelahiran Vishnu. Shukdev punya masalah besar. 9 kanto, 9 bagian dari Srimad Bhagavatam dia sudah ceritakan. Sampai kanto ke-10, di mana dia akan bercerita tentang kelahiran Vishnu sebagai Krishna. Yang disebut sempurna avatar, avatar yang penuh, sempurna. Begitu dia menyebut nama Radha, dia akan langsung ekstasi dan dia akan pingsan. Dia tidak bisa menyebut nama Radha. Begitu dia menyebut nama Radha, dia menyatu dengan Radha. Tidak ada yang bisa bercerita. Sampai kemudian diarahkan oleh ayahnya, Abhyasa, kamu lebih baik skip saja nama Radha. Jangan bercerita tentang Radha. Berceritalah tentang para sakhi, para gopi, teman-temannya Radha. Ada Lalita, ada Yamuna, ada Brinda. Berceritalah tentang mereka, skip nama Radha. Kalau enggak, cerita ini enggak akan habis-habis. Setiap kali menyebut nama Radha, kamu menyatu dengan pengalaman Radha dan tidak bisa bicara lagi. Tidak bisa menyampaikan sesuatu lagi. Begitu kuatnya nama Radha itu. Tanpa Radha, Krishna adalah ada, tidak sempurna. Karena ada Radha, maka ada Krishna. R dari Radha itu adalah Rati. Orang yang sudah menyatu dengan cinta, dengan kasih.
Adhar, kalau kita main dengan kata, Baba menjelaskan, adhar atau fondasi dari hidup ini, sandaran yang bisa kita gunakan untuk menopang hidup kita adalah radha. Main dengan kata-kata. RADHA diganti menjadi ADHAR. Adhar. Penopang, dasar, dhara. Kalau mau hidupmu mengalir, tanpa rintangan, tanpa halangan, menuju moksha, menuju the final destination, the ultimate experience, Maha Anubhav, maka, again, radha. Main dengan kata lagi, radha menjadi, apa tadi? Adhar terus, dhara, DHARA. Ketiga adalah arad, dari suku kata dari aradna, kenang, mengenang. Setiap kali mengenang, arad, ARADH, mengenang radha, itulah bhakti yang paling tinggi. Now in this Kali Yuga, Krishna punya dua peran. Menjelang Kali Yuga. Begitu memasuk ke dalam Kali Yuga ini, dia punya dua peran. Satu perannya sebagai the lover of Vrindavan, seorang yang mengasihi sang kasih itu sendiri, di mana dia digambarkan sedang bercumbuan dengan Radha, dengan para gopi, dengan para sakhi. Satu lagi perannya ketika dia sedang memberikan wejangan Bhagavad Gita di medan perang, seperti dua tokoh yang berbeda. Seorang tokoh seperti Mahatma Gandhi pun nggak bisa menerima, ini dua kepribadian yang berbeda. Dia memilih kepribadian Krishna yang di medan perang. Memberikan wejangan, filsafat. Dia tidak bisa menerima Krishna sebagai little boy yang sedang main-main dengan para gopi, itu nggak masuk otaknya Mahatma Gandhi. Banyak orang yang tidak bisa menerima Krishna sebagai pemberi wejangan Bhagavad Gita. Masa orang disuruh bunuh? Krishna is full of love. Nggak bisa dia suruh Arjuna untuk bunuh sepupunya atau siapapun juga. Dia memilih Krishna yang sedang bersama Radha. Mereka bingung menghadapi Krishna ini, dua karakter yang berbeda sama sekali. Di satu pihak all love, di satu pihak begitu tegasnya, wahai Arjuna, angkatlah senjatamu. Lawanlah mereka yang sedang melawanmu, menyerang Dharma. Dua kepribadian yang berbeda yang tidak masuk akal. Di dalam zaman Kali Yuga ini, kita baru bisa memahami. Di awal-awal Kali Yuga, orang tidak bisa memahami. Dan sampai sekarang pun masih banyak orang tidak bisa memahami. Baca Bhagavad Gita, tapi yang dipuja adalah Krishna bersama Radha. Tidak bisa dua-duanya. Di zaman Kali Yuga ini baru kita bisa memahami karakter Krishna sepenuhnya. Krishna bersama Radha adalah half-truth. Kebenaran yang separuh di zaman sekarang ini. Krishna di medan perang Kurukshetra adalah half-truth. Separuh-separuh. Dua-duanya harus dikombinasikan. Radha di Arjuna, Radha di warrior, Radha sebagai satria, Arjuna sebagai lover, Arjuna sebagai pecinta, pengasih. Harus dikombinasikan dua-duanya. Dan inilah tokoh yang kita butuhkan sekarang. Krishna yang kita butuhkan sekarang ini
Syaktinya bukan Radha, konsortnya, pendampingnya bukan Radha yang sedang menyanyi dan menari saja, tapi juga Arjuna yang mengangkat senjata. Jadi Radha masa kini haruslah Radha yang bisa mengangkat senjata. Arjuna masa kini adalah Arjuna yang bisa menari dan menyanyi. Inilah pendamping yang kita butuhkan bagi Krishna di zaman sekarang ini. Apakah mungkin? Mungkin. Lewat hidupnya kita barusan rayakan, sahabat kita. Lewat hidupnya Arjuna menunjukkan bahwa this is possible. Barangkali kita mengenal Arjuna begitu, sambil jalan lewat ya. Tetapi konsep yang dia wakili ini sebagai Radha the Warrior ketika dia bicara berapi-api di kementerian di mana waktu NIM atau apa itu Radha the Warrior. Ketika dia sedang menari dan menyanyi itu Arjuna the Lover. Lewat hidup dia telah membuktikan bahwa this is possible. Dan dia menjadi benih. Kalau kita mau menanam sesuatu, benih itu harus mati, nggak ada jalan lain. Benih harus mati sebagai benih untuk menumbuhkan pohon yang lebat. Sekarang, mau kita apa? Kita mau meneruskan benih itu mau dipupuki, benih sudah tertanam sekarang. Benih sudah tertanam, sekarang kita mau memupukinya, merawat tunasnya yang sudah mulai bertunas, atau mau dibiarkan begitu saja. Mau tumbuh liar, mau tidak tumbuh, mau selamanya menjadi benih saja, bisa, kemungkinan itu ada. All the possibilities are there. Quantum mechanic, kemarin secara tidak sengaja mungkin di-guide, dipandu oleh keberadaan. Waktu kita sedang makan, hari apa, menanyakan sesuatu yang merupakan sebuah rahasia sebetulnya. Mungkin dia sendiri lupa apa yang ditanyakan. But let me tell you that is possible and that is the only way. Nggak ada jalan lain. Quantum mechanic menjelaskan pertanyaanmu kalau masih ingat. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Kita membutuhkan benih ini yang sudah bertunas ini kita jaga, kita rawat. Begitu jadi pohon, kita cangkok, kita ambil lagi benih-benih baru untuk ditanam. It's a big work. Pekerjaan yang cukup berat, cukup akan memakan waktu, but it is possible. So hari ini kita tidak hanya merayakan Krishna Janmashtami, walaupun secara historis Radha juga dirayakan Ashtaminya, juga dirayakan kelahirannya di bulan yang lain. Tapi hari ini kita juga merayakan sebetulnya kelahiran konsep Radha the Arjuna, Radha the Warrior, dan Arjuna the Lover, Arjuna the Radha. Kita butuh kombinasi dari dua-duanya. Butuh pengorbanan, butuh orang-orang yang tidak menyebut itu sebagai pengorbanan, tidak seperti bela-belain atau ini atau itu, tidak. Pilihan di tangan kita, nggak ada yang paksa kita. Mau tetap I atau mau we. I-ness mengundang illness, we mengundang wellness, welfare. Pikirkan dirimu sendiri, hanya pikirkan pekerjaan, hanya pikirkan ini, itu. Ujung-ujungnya penyakit. Gak ada orang yang jelang masa hidup, jelang berakhirnya masa hidup dia tuh gak ada orang yang saya pernah lihat
yang tidak menyesal. Setiap orang menyesal. Begitu sudah mulai berusia 50-an, 60-an, penyakit, pagi-pagi saya suka jalan pagi, dan hampir semua orang tua yang lagi jalan pagi itu, yang dibicarakan apa? Obat dan dokter. Semua. Mereka orang-orang kaya yang dititipkan di sana oleh keluarga mereka. Keluarga juga pikir, wah ini orang tua udah mau diapain lagi. Lebih baik kasih apartemen, kasih uang, kasih apa. Biaya hidup mereka mungkin puluhan juta setiap bulan. Dan setiap pagi, jalan pagi, yang dibicarakan dokter mana, obat apa. Itu saja. Nggak ada lain. Nggak ada yang lain. Kita sekarang boleh mengatakan, wah saya nggak punya waktu, saya begini, saya begitu. Ketika sang Yama mau datang, dia nggak tanya, kamu punya waktu nggak, saya mau jemput kamu. Nggak bertanya dia. Nggak ada RSVP, lu mau ikut, oke, kalau nggak ikut telepon aja, saya nggak bisa datang. Nggak ada. Saya tidak mengatakan you have to leave your work atau apa, enggak. Sama sekali tidak demikian. It's the attitude, niat kita, cara berpikir kita, semuanya. Ramakrishna setiap hari berdoa, wahai Kali, wahai Mother, Bunda, hari ini pun saya belum bisa melihat kamu. Satu hari terlewatkan begitu saja. Sampai pada suatu ketika, Dewi Kali menampakkan dirinya Bhadrakali. Dan apa yang dia minta? Ibu, ketika ditanya, kamu apa maumu? Dia bilang, jangan meninggalkan aku. Setiap pagi saya datang ke temple, saya membawa makanan untuk kamu. Please, at least in the morning. Kau menampakkan dirimu sehingga aku bisa memberikan makanan kepada kamu. Setiap kali kita bikin prasadam, masak sesuatu deity, nggak boleh dicoba kan? Harus diserahkan tanpa kita cicipi, nggak boleh. Jadi harus perfect. It's good. Kalian jangan meniru Ramakrishna. Ramakrishna ada kelas yang berbeda. Orang sudah masak, mereka membawa makanan untuk Dewi Kali yang tidak dicicipi, Ramakrishna akan makan dulu. Sampai yang para penjaga tempel yang lain, mereka bilang, what are you doing? Don't you know? Kamu tidak tahu bahwa itu nggak boleh dicicipi dulu, harus dipersembahkan dulu, baru setelah itu Brahmarpanam, baru kamu makan. Dia bilang, kalau ibu saya masak sesuatu untuk saya, dia mencicipi dulu, pas nggak makanannya. Saya memberikan kepada ibu, saya juga mencicipi dulu. Banyak orang mengikuti Ramakrishna Letter Luck. Ada orang kawin cerai, dan dia bilang, Krishna juga punya sekian banyak istri. Saya kalau punya istri, ada yang saya ceraikan, ada yang masih beristri. Masih jadi istri saya 2-3 orang. What's the big deal? Apa salahnya? Dia diberikan interview oleh Baba. Dia bilang, kamu bisa mengangkat Govardhan Giri dengan jari apa ini? Kelingkingmu. Dia belum cerita apa-apa. Dia bilang, kamu bisa angkat Gunung Govardhan, Bukit Govardhan dengan jari kelingkingmu? Bingung dia. Tentu nggak bisa, suami. Terus kenapa kamu menyebut nama Krishna untuk membenarkan nafsumu? Kalau nafsumu, syahwatmu masih begitu, kamu mau kawin lagi, silakan, jangan pakai nama Krishna. Jangan pakai nama Krishna. Krishna melakukan begini. Baba selalu mengatakan, Krishna is a different category, jangan meniru dia. Tirulah kehidupan Rama kepada setiap students. Ajaran Krishna, kehidupan Rama.
Kalau kamu mau jadi Krishna, jadilah Avadut. Tidak punya rumah. Hari ini saya bilang sama Upasna, kita punya tempat di Ubud, di Kuta, di Sunter. Ibu Rani juga mau kasih satu kamar, kasih dong kamar. Ada sekian banyak rumah, tapi sekarang saya tinggal di rumah orang. It's a different feeling. It's a different feeling. Jadilah Avadut. Nggak pernah tinggal di satu tempat. Nggak pernah punya tempat yang dia katakan ini tempat saya. Karwan Seraya, semuanya hari ini ada, besok nggak ada. No problem. Berguru pada siapa? Pada pelacur, Avadut. Kita pernah bercerita kan, Dattatreya. Cerita di mana kita ya? Kita perlu menggunakan akal sehat. Where do I belong? Gunakan kriteria yang cocok. Tahu dirilah. Tahu diri. Kadang-kadang beberapa teman kita pikir mereka sudah mencapai tingkat Buddha. And I pull their leg. Satu orang, saya tulis di IG beberapa bulan yang lalu, orang ini sudah moksha. Gak perlu apa lagi dia. Sejak hari itu, langsung terjun bebas. Saya tepuk tangan, wah digituin aja gak bisa kau. Cuma dibilang baru moksha, banyak hal dia tidak paham, tapi soal moksha dia bisa paham. Langsung terjun bebas dia. Rahasia. Tadi saya bilang, kalau kawin pasti cerai. Gak sampai 10 menit, kalau saya sekarang gak cerita itu kan sampai ke saya tahu siapa penceritanya. Yang gak bisa nahan rahasia itu siapa. Kalau saya mau bicara sesuatu kepada saya akan bicara langsung pada kalau saya bicara sesuatu kepada kalian untuk mencari tahu kau bisa menyimpan rahasia enggak. Karena hari ini adalah hari kelahiran Krishna, jadi saya memberikan satu benefit of grace supaya tidak salah kaprah. Kalau saya mengatakan itu akan bercerai itu bukan untuk untuk kamunya. Kamu akan bercerai. Go back and think about it. Radha bisa menyimpan rahasia. Sampai hari ini pun orang berandai-andai. What happened actually between Radha and Krishna? Krishna was 8 years old. Radha was 14 years, 15 years old. Apa yang terjadi antara mereka? 16 years old maybe. Seperti apa hubungan mereka? What did they do? Kalau baca Bhagavatam, Anda bisa bingung 7 keliling tuh. Bingung. Totally, itu baru Sakhi. Baru para maidens, para dayang-dayangnya si Radha. Itu aja sudah cukup untuk membingungkan. Understand this love that is beyond understanding. Comprehend this love that is incomprehensible. Know this love that is unknowable. Kalau kau bisa memahami apa yang berada di luar pemahamanmu, baru kau paham. Kau bisa mengerti apa yang tidak bisa diartikan, kau baru mengerti. But okay, before going into that, mulai sekarang ideal kita haruslah Radha sang Satria dan Arjuna sang pecinta. That is the ideal. Perfect combination between Radha and Arjuna.
Only then, di medan perang, Krishna bisa mengajak kita. Radha nggak diajak. Radha berada di Vrindavan. Waktu dia sedang berada di Vrindavan, Arjuna tidak diajak. Half truth. Kalau mau bersama Krishna setiap saat di medan perang, di Vrindavan, di interfaith gathering, di spiritual gathering, mau menari dan menyanyi, mau berkarya, mau berapi-api, turun ke jalan kalau perlu, then you have to be the combination of both. Radha the warrior, Krishna the lover. Love you all.